masyarakat daerah yang hadir pada saat ini tidak menginginkan terjadi bencana sama dengan yang ada di Sidoarjo. Untuk itu kami meminta kepada seluruh teman-teman media yang hadir pada hari ini bisa mempublikasikan, membantu masyarakat daerah untuk meliput kegiatan pada hari ini sehingga orang bisa melihat bahwa warga daerah sangat ketakutan, terancam hidupnya dengan adanya keberadaan tambang PT DPM. Pengalaman yang sangat ngeri di tahun 2012 pernah terjadi bocor limba yang merusak pertanian kami, yang menghancurkan ikan-ikan kami bermatian, kemarahan kami karena perusahaan Tiongkok mendanai PT DPM Dairi. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kami juga saat ini sedang lagi berproses dalam gugatan persetujuan lingkungan dan kami ingin menyuarakan kepada pemerintah Indonesia supaya mendengar seruan masyarakat daerah yang sudah jauh berbeda provinsi datang ke Jawa untuk menyuarakan menolak tambang kehadiran PT dari Pemantau. Berjalannya waktu, banyak suku-suku masuk ke desa kami. Mereka hanya mementingkan investasi. Kekhawatiran semakin kuat. Sementara kami hidup dari pertanian. Masyarakat mulai membuat petisi. Itu juga Ombudsman Bank Dunia mengatakan jika menambang di daerah akan menimbulkan bencana ekstrim karena daerah adalah swalayan bencana. Allah, saya tidak ingin berdaya. Allah, pemerintah ini apa yang akan melakukan dirinya? Asal keadilan pemerintah ini, keadilan Islam dalam masyarakat ini. Kalau menegai doi turun Saya yang bernama Raini Purba, yang menggugat kami udah berapa kali, udah pergi kami ke kantor DPRD, Bupati, Gubernur, KLHK, sampai ke sini ini udah 2 kali ini. Saya sendiri salah satu penggugat dari Desa Pandiangan, Kecamatan Leparira, menggugat izin lingkungan yang ada dikeluarkan Siti Nurbaya.
sama Pak Han karena ada dokumen lain yang Ya, dokumennya. Tunggu dulu ya Pak ya. Membatalkan pinjaman yang diberikan mereka ke BPS karena akan menimbulkan bencana ekstrim jika menambang mereka di sana. Tidak layak ditambang, sudah dikatakan oleh ahli independen itu. Tidak layak, sia-sia nanti pinjaman yang diberikan Tiongkok kepada DPM. pakai apa Pak? Kewenangannya nggak ada, surat tugasnya apa? Nggak bisa cuma modal WA. Nggak bisa begitu, nggak ada stafnya, nggak ada. Kami nggak bisa bertanggungan kepada warga di kampung. Nggak bisa Pak, kami nggak terima. Ya udah turunin aja stafnya. Mana kami nanti orang Jairi itu? Kalau jadi dapat tambahan BBM yang ada di Jairi. Mana kami masyarakat yang ada di Jairi? Kenapa jadi? Di 2012 kemarin mereka terjadi kebocoran limbah, pertanian padi kami hancur, ikan-ikan mati. Itu sudah terjadi kebocoran limbah di 2012. Dan itu diakui oleh DPM dan sehingga ada ganti rugi kepada masyarakat. Nah, ganti rugi itu tidak setimpal dengan dampak yang dirasakan masyarakat. Lalu dampak yang terjadi lagi, tatanan sosial masyarakat, relasi mereka terpecah belah. Nah, seolah-olah mereka mengadukan antara Batak Pak yang suku asli dari Jairi itu sendiri dengan Batak Toba. Kalau nggak kita rubuhin. Jangan. Hargai kita hargai kalian. Coba kepada warga di kampung. Itu yang bisa komunikasi. Keterlibatan Tiongkok ini mulai tahun 2019. Dulunya DPM itu dimiliki oleh perusahaan Australia, lalu dia menjual sahamnya beralih kepada Bakri dan Antam, lalu dari situ Antam menjual lagi kepada NFG. Kalau untuk saat ini mereka membangun bendungan limbah di atas tanah yang tidak stabil. Itulah yang ketakutan kami karena ini bom waktu ini sama kami. Karena bendungan limbah di atas, kami di bawah. Jadi kami dari masyarakat kita lama-lama kami di sini. Gini aja permintaan kami dari masyarakat, 2 orang diterima kami. 2 orang. Ya tunggu ya. Oh, dampingin aja. Perwakilan satu dampingan Saya baru ngomong. besar makanan sesar ini. Gempa bumi yaitu megatrust terbesar di Asia, itu jaraknya hanya 15 km dari pusat tambang tersebut. Nah, justru itu yang menjadi sangat khawatir bagi masyarakat ketika bendungan limbah akan dibangun, karena mungkin dari beberapa pengalaman seperti bendungan limbah yang perusahaan BHP yang mengatakan tahun 2015 mereka kebocoran limbah, itu hampir ratusan miliar yang akan dikeluarkan untuk menanggulangi bocor limbah itu. Nah, bagaimana nanti di Dairi gitu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Jangan permainkan warga ini. Ya udah jauh-jauh kami datang dari itu. Hajat hidup orang banyak ini. Asik mereka. Menyatakan kepada yang bersangkutan. Kalian tidak punya etika sekali menerima orang. Tolong sampaikan. Kalau kita lihat dari kajiannya itu seandainya DPM beroperasi itu ada 11 desa yang akan terdampak di 57 dusun. Saat ini yang sudah terdampak itu ada beberapa desa seperti Desa Bongkaras, Desa Bunian, Panomil, itu baik itu sosialnya maupun lingkungan. Ayo kau suruh diberi kamu ambil kepedulian Tuhan sangat jadi masuk kami Tuhan nanti banget Posisinya apa dulu? Ini orang staf Cina. Aman Pak. Baik kita serahkan. Kalian saat sini Pak. Mesti berikan saat apa? Lahan warga Pak. Ya, apa posisinya Pak? Posisinya apa Pak?
Ya jangan kayak gitu juga dong. Yang keluar Kenapa harus kayak gitu? Kan hanya masyarakat. Kenapa takut ada bapak-bapak ini mengawal di sini? Kenapa takut? Kami masyarakat biasa, mah. Jangan takut sama turun lama. Kita cuma menyerahkan surat saja. Masyarakat sangat terkejut kenapa jadi pemerintahan Tiongkok. Padahal di pemerintahan Tiongkok membangun bendungan limbah dengan jarak kurang lebih 1 km itu ilegal. Nah, kenapa mereka bisa menggunakan itu di daerah Indonesia? Berani ke seluruh izin, dia berani juga ketemu warganya. Ini lagi koordinasi ini jam istirahat soalnya jam 12 gitu loh. Tadi jam berapa kami minta? Mas. Sabar dulu. Saya menyampaikan. Kalau Bapak begitu bagaimana caranya, Pak? Tunjukkan kami bagaimana caranya. Sebentar. Tunjukkan, Pak. Bagaimana caranya? Tadi kan Bapak bilang mau istirahat. Ini para orang tua Enggak akan istirahat. Saya jamin enggak. Ya tadi Bapaknya sudah. Sudah. Nanti satu orang masuk. Iya. Enak. Mana bukunya? Oh, Bang enak. Anda terima. Tenang. Boleh saya sampaikan, adat istiadat kita sama adat istiadatnya dia ini berbeda. Oke. Kalau kita mau cari jalan tengah yang nyaman dan tidak harus seperti ini, beliau tetap minta dikawal dari dalam antara pagar ini, diserahkan sama pihak Bapak dari luar pagar. Itu seperti itu, Pak. Kalau itu disetujui, kami akan kabari lagi ke Bularas. Ya udah gitu. Oke, Pak? Iya. Begitu dong. Jangan bertele-tele. Bularas. Oke, kita bisa mempunyai persetujuan dari pihak pengunjuk rasa. Yang penting dari perwakilan Ibu silakan masuk dari pintu dalam dan kawal Pak Fahrul itu, Bu. Untuk di luar, kami yang ada di luar pintu beserta pengunjuk rasa. Udah goyang pagar sudah. Bisa saya panjang bilang. Kamu untuk jalan bilangin. Ayolah, kita ke jalan lagi. Dia tamu, Pak. Tamu dia. Kalau dia diambil perusahaan, dia mau hidup di mana? Kalau di posisinya Pak gimana? Awas ibu saya, awas jatuh. Ini ibu saya. Berapa lama lagi kami nih menunggu? Hargai dong. Hitung. Ya, kami memanjat pohon enau saya. 1 kaleng per hari. Ini nanti sirnanya nih pohon enauku. Sampai merata lah. Gampang kalau memanjat ini.
naon, namunna, masyarakat naon, bahkan bapak polisi patahe. Setahun dari larang-larang maafin pasangan daerah anaknya. Ada babang dari Nabi. Tomat dia mana sih Nabi? Nabi dalam masyarakat tidak ini. Salah satu bukti pelanggaran HAM adalah membiarkan perusahaan tambang GPM bisa beroperasi di Dairi. Mereka lupa, di antara mereka juga ada keluarga petani, di antara mereka ada keluarga buruh, di antara mereka pimpinan-pimpinan mereka, jenderal-jenderal mereka lah yang bersekutu dengan oligarki tambang. Pegang spanduk, pegang poster, pegang tuntutan, sampaikan kepada seluruh dunia kenapa kita hari ini turun aksi dan bergabung bersama para inang, para amang yang sudah dari pagi kita belum makan, kita dibiarkan sengaja lelah agar kita berhenti dengan sendirinya, agar kita pulang, tuntutan kita tidak pernah akan disampaikan. Begitu kawan-kawan, begitu metode yang mereka gunakan. Kita melihat bahwa investasi-investasi yang dilakukan oleh pemerintah China telah memberikan derita terhadap warga. Investasi China tidak hanya dilakukan di Sumatera, tetapi investasi China menyasar seluruh kepulauan timur Indonesia, saudara-saudara sekalian. Apa benar bahwa China hari ini menginginkan kesejahteraan terwujud kepada masyarakat Indonesia? Tentu tidak, saudara-saudara sekalian. Tanah kami akan digusur, air kami akan hilang dengan adanya pertambangan. Tambang ini berada di daerah rawan patahan bencana, patahan gempa terbesar di Asia. Kenapa kalian memberi pinjaman? Kenapa kalian mendanai? Saya perwakilan dari Kedubes kebetulan, staf lokalnya. Staf lokal. Staf lokal yang Ini menyangkut banyak warga, bukan hanya saya. Saya yang diberangkatkan kemarin. Bayangkanlah apa yang diperbuat terhadap perjuangan anak. terima kasih banyak. Nanti saya sampaikan, disampaikan yang pasti saya sampaikan ya. Sementara ini memang diterima ya. Kami mempelajari dulu dokumennya ya Pak ya. Masnya dokumen diterima dan akan dipelajari. Terima kasih ya. Oke. Ya udah, boleh ya. Kita dimenangkan oleh PTU itu masyarakat menang, tetapi KLH dan DPM mengajukan banding. Nah di tingkat tertentu itu masyarakat dikalahkan oleh majelis hakim. Nah saat ini kita sedang berproses dalam Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi. Nah dalam proses kasasi ini yang kami sangat sayangkan. Kenapa pemerintahan Tiongkok tidak mematuhi peraturan Indonesia? Ini kan dalam proses gugatan. Kenapa mereka langsung mengeluarkan pendanaan pinjaman kepada PDPM? Hidup petani, hidup masyarakat Dairi, tolong Mahkamah Agung yang baik hati, kami masih berprasangka baik kepada tuan-tuan hakim di dalam, agar kiranya pergunakanlah mata batin dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus yang ada di tanah Dairi ini. Februari 2023 yang lalu kami mengajukan gugatan ke PT UN Jakarta terkait dengan izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup Ibu Siti Nurbaya
kepada PT Dairi Prima Mineral di Dairi Kabupaten Sumatera Utara. Itu kami gugat di PT UN Jakarta dan kami dimenangkan oleh Hakim PT UN Jakarta pada bulan Juli 2023 yang lalu. Kalau nggak salah Majelis Hakim menyatakan bahwa batal SK Menteri Lingkungan Hidup yang terkait dengan kelayakan lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral atau sering disebut dengan PT DPM. Pertimbangannya salah satunya bahwa dairi itu tidak layak ditambah, kira-kira seperti itulah pertimbangan dari Majelis Hakim. Terus KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga tergugat intervensi PT DPM mengajukan banding dan sekitar kalau nggak salah itu November putusan Pengadilan Tinggi membatalkan kembali putusan PT UN Jakarta. Lalu kami ajukan lagi kasasi pada bulan Desember tahun 2023 yang lalu, dan kami ajukan setelah itu memori kasasi ke Mahkamah Agung melalui PT UN. Untuk itulah kedatangan kami di sini untuk mengetahui seperti apa perkembangan yang ada saat ini, dan kami mengharapkan bahwa proses kasasi yang ada saat ini, kami percaya kepada Mahkamah Agung untuk bisa memberikan rasa keadilan kepada warga dairi. Sudah lama kami peroleh itu kemenangan. Ada surat keputusannya sampai 340 lembar lah. Ternyata mereka itu tidak terima kemenangan masyarakat. Mereka banding lagi ke Petun. Setelah banding buat mereka tidak seberapa lama, baru membuat administrasinya sudah terus lempang dus dalam mereka itu. Hanya berkisar 18 lembar surat keputusannya bisa dikatakannya. Jadi kami tidak, saya sebagai penggugat Pak, saya tidak terima. Kita harus gugat itu. Kita buat lagi banding ke kasasi. Itu kata sahabat penanti kami. Terima kasih Pak. Kami warga dairi hidup dari pertanian, bukan dari pertambangan. Kampung kami itu tidak layak ditambang. Kenapa pemerintah hanya memikirkan investasi? Kenapa tidak pertanian yang berkelanjutan yang dipikiri? Berpihaklah kepada masyarakat. Kami tidak butuh investasi pemerintah di tempat kami. Kami ingin petani berkelanjutan. Itu yang kami inginkan di kampung kami. Karena ketika dalam proses memberikan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara, hakim itu sangat, bukan kita mau mengatakan bahwa hakim harus membela rakyat, tidak, tetapi hakim itu betul-betul sangat mempertimbangkan putusan-putusannya terhadap dampak-dampak yang akan terjadi jika tambang itu yang beroperasi di dairi. Belum lagi dengan adanya bukti-bukti dan foto-foto yang memperkuat bukti gugatan masyarakat. Nah, ketika di dalam putusan majelis hakim itu, nah ini menjadi pertanyaan besar warga masyarakat, apakah benar hakim itu memberikan putusan yang seadil-adilnya? Kami berharap majelis hakim yang menangani perkara di kasasi nantinya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan mempertimbangkan semua resiko akibat-akibat yang akan ditimbulkan jika DPM itu tidak beroperasi dan izin lingkungan itu tetap diberikan kepada tambang. Mungkin itu saja.
baik, kami sudah dengar apa yang disampaikan. Yang pertama-tama kami mungkin ingin menjelaskan saja yang berhubungan dengan perkembangan perkara terkait dengan materi, kemudian terkait dengan upaya hukum yang dilakukan dari Tun Jakarta, kemudian PT Tun Jakarta, dan saat ini masuk ke kasasi Mahkamah Agung, sudah melalui proses yang panjang sehingga sampai di sini. Ya, jadi sampai saat ini memang baru sebatas pada penomoran perkara. Untuk penetapan majelis belum ada. Dalam tingkat kasasi itu lama waktu antara 125 sampai 250 hari. Jadi itu untuk proses kasasinya. Ya, terhitung dari penomoran ya. Jadi dihitungnya dari tanggal 29 April 2024. Kami sangat terbuka untuk memberikan informasi terkait khusus untuk perkara. Kami sangat up to date untuk setiap hari kita perbarui terus mengenai perkembangan perkara. Dari yang Bapak katakan 125 sampai 150 hari. Yeah. Nah, apakah itu ada pengalaman di kasasi sendiri dengan melewati waktu itu atau sama sekali tidak ada? Iya, kalau putusan sih tidak pernah terlambat ya. Karena ada reward tersendiri bagi majelis maupun penitra pengganti, sehingga mereka sangat cepat dalam proses penyelesaian perkara. Ikut saja nanti, boleh ditelepon, boleh boleh dicatat nomor humas supaya bisa dikontak terus perkembangan. Buat teman-teman dari Papua juga yang sudah jauh datang untuk bersolidaritas dengan masyarakat Dairi. Kita adalah satu perjuangan. Kita harus kuat melawan korporasi. Setuju? Tolak tambang! Hidup rakyat! Hidup petani! Ini warga Dairi itu hanya menyampaikan kekesalan mereka, kekecewaan mereka terhadap hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang betul-betul tidak substansi ya menjelaskan hasil putusan tersebut gitu. Karena ada beberapa putusan yang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mendukung DPM. Nah, mereka seolah-olah menghiraukan atau mengabaikan orang-orang yang menolak kehadiran DPM tersebut dan hanya mengindahkan orang-orang yang mendukung DPM. Ayo kita menotor. Boleh menotor. Goyang masing-masing. Karena sebelumnya kita sudah mendapatkan nomor register perkara nomor 27, ternyata itu terregister nomor tanggal 29 April yang lalu. Majelis hakimnya belum ada penunjukan dan akan nanti ada penunjukan lebih lanjut. Kita tadi kuasa hukum dan juga warga Dairi dan juga pendamping mengharapkan supaya Mahkamah Agung yang mengadili perkara ini tidak dipengaruhi oleh siapapun, independensi hakim dijaga dalam rangka netralitas hakim untuk mengadili ini supaya bisa memberikan putusan yang adil bagi warga Dairi. Atmosfer yang terjadi sepertinya positif dan ada seperti harapan besar masyarakat ketika melihat mungkin tadi bahwa informasi yang diberikan dari putusan hakimnya akan bersifat publik dan bisa langsung dihubungi melalui website ataupun melalui humas yang ada di Mahkamah Agung. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Ya, kita berharap semuanya sebagaimana keinginan masyarakat, banyak berdoa sama Tuhan, keinginan yang tulus dari hati Bapak Ibu agar tidak terjadi seperti beberapa negara bagaimana runtuhnya bendungan yang bisa menimpa masyarakat sekitar sampai ada yang meninggal. Kalau saya baca di sini katanya di Brasil sampai bendungan rontok. Ya, Indonesia juga punya pengalaman seperti itu, bagaimana bendungan atau jebol bisa menimpa masyarakat. Nama saya Santi LB atau biasa di warga Pancoran atau orang sekitar mengenalnya dengan sebutan Mami Santi, warga Pancoran Buntu 2. Kami dikenalkan itu dari anak-anak solidaritas dapur umum atau anak-anak jalanan
Jadi kami terhubung karena kami mengalami hal yang sama di Pancoran Buntu 2. Tahun 2020 kami juga mengalami penggusuran, bahkan sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Kami juga masih tetap dalam keadaan berjuang. Jadi jika ada korban gusuran dari daerah, kami sebisa mungkin warga Pancoran akan tetap mendampingi warga gusuran dari daerah manapun. Walaupun nanti putusan hakim itu tidak memihak kepada mereka, mereka akan tetap melawan, tetapi mereka sangat berharap bahwa hakim benar-benar bijaksana memberikan keadilan bagi masyarakat dengan putusan yang seadil-adilnya, tanpa harus ada suap menyuap dari pihak manapun, bahkan tanpa melihat intervensi dari DPM dengan KLHK. Apapun keadaan atau apapun yang kita perjuangkan, kita berharapnya yang terbaik. Semoga warga Dairi bisa memenangkan kasus ini dan mereka tetap mendiami atau tetap tinggal di kampung mereka. Kita tidak akan pernah berhenti. Perlawanan kita tidak akan pernah selesai jika Mahkamah Agung itu sendiri tidak memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, saudara-saudara sekalian.